Hai teman-teman, perkenalkan saya Kardianto. Saya adalah salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dengan NIM 2410102 dari Prodi PKK. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu iri hati. Ini saya kutip dari kitab Kejadian bab 37 ayat 11 yang berbunyi, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya tidak menyimpan hal itu kepadanya. Baik, mari kita simak video selanjutnya. Dapat dikatakan bahwa rasa iri hati, dengki adalah sebagai kumpulan dari rasa marah, rasa ingin memiliki, dan rasa rendah hati. Akan tetapi lebih dari itu adalah memiliki karakteristik dan egonya sendiri. Di antara gejala-gejala yang nampak adalah marah dengan segala bentuknya, mulai dari memukul, menghina, membuka rahasia orang lain. Sebab seorang iri itu karena banyak hal, tetapi umumnya lewat 7 pintu, yaitu permusuhan, kesombongan, takut tidak tercapainya tujuan, dan cinta kepada kepemimpinan jiwa yang kotor. Sifat iri termasuk dari hati dan yang paling penting, bejat dan paling keji. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit hati kecuali dengan metode ilmu yang berupa konsep dan teori, juga menjadi metode praktek yang diterapkan. Dengan adanya permasalahan-permasalahan sosial yang makin kompleks, perlu kiranya pembahasan secara intensif tentang unsur-unsur relasi sosial ditingkatkan. Di banyak antaranya, persoalan sosial yang erat dengan nuansa psikologis adalah persoalan sosial emosional. Salah satunya adalah iri. Beberapa ahli, Hareli dan Weiner 2002, Hawkes 2001, Jove 2002, Norman 2002, Williams menyebutkan bahwa iri dapat menyebabkan persoalan dan menyebabkan sosial yang serius. Sebagai konsep psikologi, iri sangat tinggi muatan emosi dalam relasi sosial. Iri bukan hanya emosi negatif dan dapat mengakibatkan relasi sosial menjadi buruk, tetapi juga berkembang dari kondisi psikologis yang negatif, antara lain perasaan interior. Apa sih penyebab dari permasalahan iri hati yang sebenarnya? Sikap iri hati membuat enggan memberi apresiasi. Berulang kali kitab suci mengisahkan bagaimana iri hati merusak hubungan antara sesama manusia. Sumber utama yang membuat iri hati misalnya. Baik, kita lanjut. Di sini ada 8 tips cara menyelesaikan permasalahan iri hati. Yang pertama, menyadari dan mengakui perasaan iri. Cara menghilangkan iri hati yang harus kamu lakukan adalah menyadari dan mengakui perasaan iri hati itu. Jangan pernah menyangkal atau berpura-pura tidak merasakan perasaan itu. Itu karena ketika kamu menyadari perasaan tersebut, hal ini bisa membantu kamu mengenali pola pikir negatif dan memulai proses perubahan. 2. Berfokus pada kelebihan dan prestasi sendiri. Tips menghilangkan iri hati yang bisa kamu lakukan adalah berfokus pada kelebihan diri sendiri. Itu karena mungkin kamu seringkali suka membandingkan diri dengan orang lain, dan akhirnya bikin kamu lupa sama prestasi dan kelebihan diri sendiri. Ketiga, itu mempraktikkan rasa syukur. Cara menghilangkan sifat iri hati lainnya adalah lebih sering bersyukur. Mengalihkan perhatian dari apa yang gak kamu miliki ke apa yang sudah ada. Dengan praktik rasa syukur bisa membuat kamu hidup lebih bahagia. Praktik ini penting kamu lakukan karena praktik rasa syukur sudah terbukti meningkatkan
meningkatkan kesejahteraan emosional dan mengurangi stres. Keempat, berhenti membandingkan diri di media sosial. Tips menghilangkan sifat iri hati adalah berhenti membandingkan diri dengan orang lain melalui media sosial. Mengapa demikian? Karena media sosial seringkali menampilkan versi terbaik dari hidup orang lain yang bikin kamu merasa hidup kurang sempurna. Kelima, mengubah perspektif iri menjadi inspirasi. Cara menghilangkan sifat iri terhadap orang lain adalah mengubah perspektif buruk menjadi baik atau suatu hal. Kamu bisa mengubah perspektif perasaan ini menjadi motivasi untuk memperbaiki diri. Untuk itu aku sarankan kamu mengidentifikasi apa yang membuat diri kamu jadi sebagai target yang ingin kamu capai. Untuk itu disarankan kepada teman-teman, rasa iri ini dapat menyebabkan suatu hal yang sangat kompleks negatif terjadi. Jadi buanglah rasa iri hati ini di dalam diri kalian. Keenam, melatih empati. Kamu juga perlu melatih diri untuk lebih berempati sebagai tips menghilangkan sifat iri terhadap orang lain. Karena empati bisa membantu kamu memahami perasaan dan situasi orang lain yang bisa mengurangi perasaan iri karena kamu lebih memahami perjuangan mereka. Untuk itu aku sarankan kamu melakukan tindakan kebaikan kecil setiap hari seperti membantu orang lain atau memberikan pujian tulus kepada orang lain. 7. Menemukan kebahagiaan dalam proses. Tips menghilangkan kebencian dalam diri kamu adalah menemukan makna kebahagiaan dalam setiap proses kegiatan yang kamu lakukan. Itu karena kebahagiaan tidak hanya ada pada hasil akhir, tetapi pada proses yang kamu jalani. Ini tips yang terakhir, tips yang ke-8, berlatih mindfulness. Terakhir, cara menghilangkan kebencian dalam diri yang bisa kamu lakukan adalah sering melakukan teknik mindfulness. Penting karena mindfulness bisa membantu kamu hadir sepenuhnya dalam momen saat ini. Manfaatnya sangat besar, yaitu mindfulness bisa mengurangi kecemasan tentang masa depan. Manfaatnya sangat besar, yaitu mindfulness bisa mengurangi kecemasan tentang masa depan dan penyesalan tentang masa lalu kamu. Untuk itu, disarankan kalian mulai melakukan meditasi setiap pagi selama 5-10 menit. Fokus pada pernapasan dan dibiarkan pikiran mengalir tanpa menghakimi. Baik, ini dari 8 tips tadi. Semoga ini menjadi manfaat bagi teman-teman. Kesimpulan dari semua yang telah saya jelaskan, iri hati adalah suatu bentuk emosi yang negatif dan seringkali muncul dalam hubungan antar individu. Rasa iri hati berakar pada perasaan ketidakpuasan atau ketidakmampuan untuk menerima kenyataan tentang diri sendiri, serta perbandingan dengan orang lain yang dianggap lebih unggul atau lebih beruntung. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa iri hati bukan hanya sekedar perasaan negatif, tetapi merupakan gejala psikologis yang dapat merusak hubungan sosial dan mempengaruhi keadaan emosional. Sesuai iri hati muncul karena beberapa faktor yang dapat bervariasi antara individu satu dengan yang lainnya. Salah satu penyebab utama adalah perasaan tidak terima dengan kemampuan atau pencapaian orang lain yang dirasa lebih tinggi daripada kemampuan yang dimiliki dari sendiri. Sebagai contoh, seseorang yang merasa dirinya lebih senior namun harus mengakui bahwa orang lain lebih sukses atau terkenal dapat merasa iri hati.
Selain itu, orang yang merasa cemburu terhadap kesuksesan orang lain, bahkan ketika ia sendiri sudah sukses, juga mengalami perasaan iri hati. Perasaan iri hati ini bisa muncul dalam banyak bentuk. Dan sudah kita lihat beberapa tips-tips untuk cara penyelesaian tentang iri hati ini. Disarankan kepada teman-teman bahwa iri hati ini sangatlah bersifat negatif, bahkan bisa menyebabkan kematian. Untuk itu, saya menyimpulkan bahwa rasa iri hati ini tidak baik untuk kita semua, bahkan akan berdampak buruk bagi keluarga dan juga orang lain. Baik, sekian dari video saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. See you teman-teman.